Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa shalawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyira ulama'ina al-kiram, para alim ulama, para kiai yang saya muliakan, saya hormati dan saya ta'zimkan. Wa nakhussu bi dzikri al-mukarram Kiai Muhammad Najih Maimun, Kiai Lutfi Basari, sahabat saya Kiai Ja'far Shadiq, Kiai Muhammad Rafi'i, dan kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi penghormatan dan taklim saya kepada beliau, para peserta yang tergabung dalam forum Kiai Muda Madura, panitia, dan para hadirin semuanya yang juga saya hormati. Tadi kita telah banyak mendengar pemaparan dari dua guru kita, Kiai Lutfi dan Kiai Najih, tentang musuh-musuh Islam yang setiap waktu akan selalu merongrong dan merusak agama kita. Apakah itu Barat? Barat ini berarti Yahudi dan Nasrani, atau Timur dalam arti Rusia ya, yang berarti komunisme, atau juga mungkin musuh-musuh di internal kita, musuh-musuh dari kalangan umat Islam sendiri, di mana mereka yang menjadi alat Barat untuk memecah belah kita, yaitu Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, dan aliran-aliran lain. Itu semuanya adalah musuh kita yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pada waktu dihubungi oleh Ustadz Umar Hamdan sebelum Ramadan yang lalu, karena di acara ini sudah ada Kiai Lutfi dan Kiai Najih, saya waktu itu sudah tenang. Artinya walaupun saya tidak hadir, dua orang itu sudah cukup, yakfi wa yashfi, untuk acara ini. Ternyata sampai kemarin terus dihubungi terus agar saya hadir ke tempat ini, karena beliau berdua ini kalau sudah ada, kalau beliau berdua ini memang komandannya, jadi seperti kopral seperti saya ini tidak kurang begitu diperlukan begitu. Tapi saya hanya dalam kesempatan ini akan menambahkan beberapa poin ya, yang terkait dengan tema, karena ini seminarnya Aswaja, mengokohkan pemahaman Islam ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akan berbicara mengapa akhir-akhir ini umat Islam di dunia, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Eropa, Amerika, Timur Tengah, banyak acara-acara seminar pelatihan tentang pengokohan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya sampai sekarang orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mayoritas, tapi walaupun mayoritas itu banyak yang tidak kokoh. Kata orang Madura, sudah mulai banyak yang ke-oke. Mengapa? Ya akibat pengaruh
pengaruh dari media Wahabi, dari media Syiah, dari media liberal, dari media sekuler dan lain sebagainya. Ini pengaruhnya luar biasa. Kalau kita yang ada di pesantren, orang-orang pesantren sejak dulu yakin bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Selain Asy'ariyah Maturidiyah, apakah Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir atau aliran-aliran lain, apalagi komunis, jelas aliran sesat dan menyesatkan. Itu kita, itu keyakinan dulu. Tapi sekarang ini karena maraknya media-media itu, orang-orang aswaja, orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak tidak kokoh, banyak lemah. Karenanya perlu dimantapkan lagi, dikokohkan lagi. Karena memang pengaruh media-media ini luar biasa. Nah, sejauh mana tingkatan pengaruh dari propaganda aliran-aliran di luar aswaja? Tingkatannya bermacam-macam. Ada orang aswaja setelah banyak bergaul dengan orang Wahabi atau Syiah, langsung kalah, drop, terkapar dan ikut mereka. Sehingga sejak beberapa tahun yang lalu di Indonesia ada istilah, ada mantan Kiai NU, ada mantan santri NU, ada mantan pengurus, pokoknya mantan-mantan. Padahal masih lebih baik mantan maling daripada mantan NU. Ini yang apa namanya? Ini yang paling parah. Jadi memang jadi Syiah, jadi Wahabi, dan ini di mana-mana, termasuk di Pamekasan. Di Pamekasan ini ada alumni pesantren, asalnya NU, bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, tapi sekarang sudah terpengaruh Wahabi. Karena kalau Pamekasan ini saya paham betul. Saya tadi malam sudah datang di Pamekasan, tadi pagi keliling-keliling saudara-saudara saya. Karena memang orang tua saya, ayah saya, orang tuanya asli dari Pademawu. Jadi banyak saudara di sini. Kalau ibu saya, orang tuanya dari Sumeneb. Karenanya sering ke sini. Jadi banyak terpengaruh. Ini tingkatan yang pertama, pengaruh dari aliran-aliran ini langsung ikut. Tingkatan yang kedua lebih ringan lagi. Bagaimana pengaruh yang kedua? Yang kedua ini yang lebih ringan dari yang pertama. Ada orang-orang pesantren atau orang-orang NU, karena banyak mendengar ceramah orang-orang Wahabi, Syiah, atau mungkin membaca buku-buku mereka, akhirnya mereka terpengaruh. Orang ini masih tetap NU, masih NU, masih tetap aswaja. Tapi walaupun aswaja, orang ini sudah tidak menyalahkan kelompok di luar. Karenanya jangan heran kalau sebagian orang pesantren, ya, kadang orang tuanya juga kiai, punya pesantren, kadang aktif di kepengurusan organisasi pesantren, kadang berseloroh mengatakan, sudahlah, kita tidak perlu terlalu fanatik menyikapi Wahabi, menyikapi Syiah, jangan-jangan mereka yang benar, kita salah. Ini ada yang punya pemikiran seperti itu, dan ini anaknya kiai, alumni pesantren, kadang di rumahnya juga ada lembaga. Ini pengaruh dari aliran-aliran itu. Jadi menurut ini jangan-jangan mereka yang benar, kita yang salah. Ini berarti sudah tidak mantap terhadap ajarannya sendiri. Ini yang kedua. Ada yang ketiga yang lebih ringan lagi, mantap kepada dirinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah aliran yang lurus, tetapi tidak berani menyesatkan aliran lain. Kita ini memang aliran yang benar, tapi seperti Syiah, Wahabi, aliran-aliran lain itu juga belum tentu salah. Mengapa? Loh, mereka juga punya dalil.
Ini juga bahaya. Orang yang terpengaruh tingkatan kedua dan tingkatan ketiga ini berbahaya. Mengapa? Walaupun orang ini masih NU, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi cenderung akan membiarkan orang-orang aswaja menyeberang ikut Syiah, ikut Wahabi dan lain sebagainya. Ini yang sering saya jumpai. Padahal sejak dulu kita ini sudah diyakinkan oleh para kiai kita, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa harus Asy'ariyah Maturidiyah? Jamaah itu artinya kan mayoritas. Yang mayoritas itu yang mana? Jelas Asy'ariyah Maturidiyah. Wahabi itu minoritas, Syiah itu minoritas, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok di luar kita pada hakikatnya sebenarnya minoritas. Nah, ada lagi orang-orang kita yang berpikiran, ya, orang ini masih Ahlus Sunnah, kalau di daerahnya NU, komunitasnya juga masih NU, tetapi beranggapan bahwa perbedaan kita dengan Wahabi, Syiah itu hanya sebatas masalah furu'iyah saja. Dianggapnya seperti perbedaan antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dikiranya seperti itu. Padahal perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan Hizbut Tahrir, ini bukan hanya masalah furu'iyah, bukan hanya soal tahlilan. Tahlilan itu persoalan ringan. Bukan hanya persoalan maulid. Maulid itu sangat furu'iyah sekali. Bukan hanya soal ziarah, bukan hanya istighatsah, tawassul, tabarruk. Lebih dari itu, perbedaan kita dengan Wahabi sebenarnya juga menyangkut masalah usuliyah, masalah akidah. Di mana kalau orang ini sampai menyeberang keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah, menyeberang kepada Wahabi, Syiah, atau kelompok-kelompok lain di luar Asy'ariyah Maturidiyah, berarti orang ini termasuk aliran sesat dan menyesatkan. Nah, namanya aliran sesat dan menyesatkan itu paling tidak hukumnya dosa besar. Walaupun kita kadang tidak sampai mengkafirkan mereka, meskipun ajaran-ajarannya jelas kufur, hukumnya dosa besar. Ini persoalan berat, dan ini banyak terjadi di negara kita, termasuk di daerah kita. Aliran-aliran sesat di Indonesia ini jumlahnya ada berapa? Kita ini kalau berbicara aliran sesat, yang sering kita bicarakan biasanya yang besar-besar. Contohnya kalau di Sampang Syiah, kalau di Pamekasan Wahabi, kemudian lebih tinggi lagi PKI, ya, komunisme, Kristen, dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih dari itu. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Ditemukan aliran sesat di Indonesia ini jumlahnya sekitar 250 macam. Tapi setelah saya keliling-keliling, mulai dari Papua sampai Banda Aceh, saya pikir aliran sesat itu bukan 250, mungkin ada 2.500. Itu dari banyaknya, dan itu sebagian besar mengarah pada kekufuran. Sudah keluar dari apa yang diterangkan dalam Sulam Taufik. Bukan hanya di dalam masalah akidah, tetapi dari Sulam Taufik dan Bab Riddah ini sudah banyak sekali. Karenanya ini pentingnya kawan-kawan dari kalangan santri di pondok pesantren, kita ini penting mulai sekarang untuk menanamkan, menyebarluaskan, mengokohkan kembali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Karena ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kuat, biasanya umat Islam ini kuat.
Kalau Asy'ariyah Maturidiyah ini muncul kuat, umat Islam ini kuat. Tetapi kalau yang kuat ini Wahabi, Syiah, biasanya umat Islam ini lemah. Ini sejak dulu memang begitu. Karenanya akidah Tanzih, akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini penting untuk kita sosialisasikan. Karena dari sejarahnya seperti itu. Dalam catatan sejarah, Palestina dikuasai oleh Kristen, pasukan salib, itu ratusan tahun dulu. Itu baru ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengusir tentara salib dari Palestina, terlebih dahulu beliau ini menumpas penguasa Syiah yang berkuasa lebih 200 tahun di Mesir dan sekitarnya, yaitu dinasti Fatimiyah. Mengapa begitu? Karena kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan non-Islam untuk menghancurkan saudaranya sesama umat Islam, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini alat. Kita ini peristiwa yang terakhir ya, yang terakhir ini kita ini dibuat bersedih oleh konflik umat Islam Syria. Umat Islam Syria itu 74% rakyatnya mazhabnya Asy'ariyah. Cuma presidennya Bashar Assad itu Syiah Ismailiyah, dan itu tidak sampai 5%. Wahabi juga tidak sampai 5%. Nah, akhirnya Wahabi ini perang dengan Bashar Assad. Yang Bashar Assad, yang Syiah ini dibantu oleh Iran, oleh Hizbullah Lebanon, dibantu oleh Rusia. Karena partainya memang partai Ba'ath yang beraliran sosialis, dekat dengan komunis, dibantu oleh China. Sementara yang Wahabi, yang ISIS itu dibantu oleh Israel dan Yahudi dan Amerika. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Korbannya kita. Karena Rusia menjatuhkan bom, kena saudara kita. Amerika menjatuhkan bom, kena saudara kita. Mereka sedikit. Sebelumnya Libya itu juga dulu mazhabnya Asy'ariyah. Akhirnya orang-orang Wahabi diprovokasi oleh Barat, oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin seperti Qardawi dan kelompoknya untuk demo kepada Muammar Gaddafi. Demo dilawan, dipropaganda oleh Barat bahwa Muammar Gaddafi ini zalim kepada rakyatnya sendiri. Akhirnya tentara sekutu Amerika, Perancis, Belanda, Italia terjun, Muammar Gaddafi dijatuhkan. Setelah Muammar Gaddafi jatuh, sekarang ini kekayaan Libya sudah menjadi menjadi bagian kekayaan negara Barat, karena minyak dan gasnya diambil oleh Barat. Ya, karena Wahabi dan Wahabi dan Syiah ini yang diperalat, yang menjadi korban ini kita. Karena itu kita ini menjadi penting ya, akidah ini kita tanamkan. Akidah ini yang perlu kita tanamkan pada masa sekarang. Indonesia ini sekarang walaupun merdeka, tapi saya kira belum merdeka betulan. Mengapa? Semuanya kita ini dijajah. Amerika menjajah kita. Kemarin itu muncul ya, ada keceplosan dari BNPT dan Densus 88 bahwa mereka dananya Densus 88 dan BNPT itu katanya dari Amerika dan Australia. Karenanya umat Islam terus. Setiap ada umat Islam konflik, pasti umat Islam yang terbesar. Ini kita susahnya sekarang. Dan ini kita ini juga mengapa umat Islam ini kurang konsentrasi terhadap musuh Islam yang sebenarnya. Kita ini juga diganggu, direpotkan dengan musuh dalam selimut.
yaitu Wahabi dan Syiah dan lain-lainnya, karena mereka ini musuh dalam selimut. Mereka ini memang orang-orang yang dekat dengan kita. Ini tahu berdirinya kerajaan Saudi Arabia itu kerjasama dinasti Saud dengan Inggris dengan cara menghancurkan dinasti Utsmaniyah. Syiah juga begitu. Bangkitnya Syiah Iran ini setelah peperangan dengan Sultan Salim Al-Utsmani pada abad ke-8 Hijriah itu kerjasama Syah Safawi dengan pemerintahan Portugis dan Spanyol. Mereka ini kerjasama dengan Barat dalam sejarah seperti itu. Karenanya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah ini harus kita bersihkan. Artinya bagaimana kita kembalikan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masyarakat kita jangan sampai terpengaruh dengan kelompok-kelompok itu. Karena di mana ada kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah itu kuat, disitulah umat Islam akan mengalami kelemahan. Jangan dikira perbedaan kita dengan Wahabi dan Syiah ini hanya menyangkut furu'iyah. Pada bulan Februari tahun 2015 saya diundang ke tempatnya Ustadz Arifin Ilham untuk ceramah tentang Syiah. Waktu itu di Bogor ya. Saya sebenarnya tidak mau hadir karena saya pikir Ustadz Arifin Ilham ini banyak dikelilingi orang Wahabi. Ternyata oleh kawan-kawan saya dipaksa hadir, dan di sana juga maksa saya datang. Akhirnya saya datang dengan berat hati. Saya datang ke sana. Sampai di sana dalam acara tabligh akbar masalah Syiah, penceramahnya ada sekitar 15 orang. Masing-masing diberi waktu 20 menit. Kalau di sini kan waktunya kan tidak jelas berapa menit itu. "20 menit kecuali saya waktu itu." Kata panitia, kecuali Kiai Idrus ceramahnya bebas. Karena saya dikenal orang yang sering dialog dengan Syiah secara terbuka. Wahabi dan Syiah ini memang musuh bebuyutan, tapi sama-sama takut. Wahabi dialog dengan Syiah takut, Syiah dialog dengan Wahabi juga takut. Karena itu orang Wahabi kalau mau debat dengan Syiah beberapa kali minta tolong saya. Saya ceramah Syiah dari awal sampai akhir. Di akhir acara keceplosan nyebut Wahabi. Akhirnya orang-orang yang Wahabi itu alisnya bergerak-gerak, mungkin marah waktu itu, tersok kata orang Madura. Alisnya langsung tersok. Saya terkejut, saya kok nyebut Wahabi. Habis ceramah ada 3 orang Wahabi mendatangi saya ke kamar. Saya sebelum ceramah memang ada di kamar, tidak mau mendengar ceramahnya Wahabi. Habis ceramah masuk lagi, memang tidak mau mendengar. Ada 3 orang Wahabi menghampiri saya. Kata Wahabi ini, "Kiai, kita mau tanya apa? Apa mungkin antara Aswaja dengan Wahabi ini bersatu?" Loh, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Ya biar kita ini bersatu, Kiai. Saya jawab, itu pertanyaan yang tidak perlu. Dan mengapa, Kiai? Kita ini kan sudah disatukan oleh Islam. Aswaja Islam, Wahabi Islam, Syiah yang kita bicarakan mulai tadi juga Islam. Masih kurang apa? Lalu kata dia, tapi ini kan terkotak-kotak, Kiai. Walaupun sama-sama Islam kan terkotak-kotak. Ya memang akidahnya yang mengkotak-kotakkan. Kalau dijadikan satu, justru bukan menyatukan, akan membuat kotak baru, akan menambah perpecahan baru. Misalnya ada persatuan antara Wahabi dengan NU. Ini pasti yang bersatu cuma orang yang bersangkutan dari NU, yang dari Wahabi juga cuma itu, yang lain tidak akan ikut. Atau NU dengan Syiah, yaitu saja yang bersatu dan akan dimusuhi atau dicurigai oleh yang lain.
Akhirnya kata orang Wahabi itu, sebenarnya apa perbedaan Wahabi dengan NU, dengan Aswaja Kiai? Mesambian ini ya apa? Ngajak bersatu tapi tidak ngerti perbedaan Aswaja dengan NU. Kan lucu. Yang jelas disatukan tidak bisa. Perbedaan Aswaja, Wahabi, Syiah ini bukan hanya masalah furu'iyah, tetapi juga masalah akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini oleh para ulama akidahnya dibangun di dalam konsep kalau tentang ketuhanan disebut dengan sifat 20. Kalau secara umum itu disebut dengan aqaidul khamsin, akidah 50. Sampian ngerti mengapa para ulama membuat konsep akidah 50? Sampian tidak ngerti karena sampian orang Wahabi. Kebetulan waktu itu ada orang-orang NU. Saya terangkan para ulama kami, saya terangkan sebagian kecil membuat konsep akidah sifat 20 ini banyak tujuannya. Karena kadang sekarang ini ya, walaupun orang NU kadang lebih percaya kepada akidahnya Wahabi. Tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu adalah tauhid yang amburadul. Kata orang Madura, tauhid al-sain. Tauhid dibagi 3. Tauhid yang sahih ini adalah tauhid sifat 20. Ini kadang-kadang anak-anak santri setelah pulang dari pondok ditanya, mengapa tauhid kita ini kok sifat 20? Kenapa bukan 25, 23 atau 18? Dikiranya diepas-epaskan. Sifat 20 ini bukan lagu. Kata para ulama kita ini membuat sifat 20. Yang pertama, sifat 20 ini dapat mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat 20 ini adalah konsep yang benar tentang ketuhanan sesuai dengan Al-Quran, hadis dan ijma. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat 20 ini juga merespon, mengerot terhadap penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Wahabi dirod dengan sifat 20, Syiah dirod dengan sifat 20, HTI dirod dengan sifat 20, komunis, Kristen, semuanya dirod dengan sifat 20. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam rangka makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 kita tidak mampu. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau kita pikir-pikir, sifat 20 ini sebenarnya jawaban terhadap soal-soal yang paling mendasar tentang Tuhan. Kita ini kalau ditanya tentang seseorang, pasti pertanyaannya dasar-dasar. Misalnya ada adik-adik santri sudah jadi ustadz di pondok, waktunya menikah ditanya sama ibunya, kamu akan menikah? Pasti pertanyaan pertama, apa sudah ada calon buat saya? Ibunya jawab, kamu sudah kami siapkan calonnya. Pertanyaan kedua, siapa namanya? Oh, namanya ini. Pertanyaan ketiga, orangnya seperti apa? Pertanyaan keempat, usianya berapa? Pertanyaan kelima, alamatnya di mana, dan seterusnya. Sifat 20 itu juga begitu. Kita ini sehari semalam beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama pasti adalah, adakah Allah? Jawabnya adalah sifat wujud. Ini penting. Dalil-dalil sifat wujud ini kita tanamkan pada generasi kita, ini penting. Mengapa? Gara-gara saudara-saudara kita ini belum matang, belum mantap dalil sifat wujudnya Allah. Begitu kuliah di UIN, di IAIN, bergaul dengan kawan-kawan yang liberal,
berjumpa dengan dosen-dosen yang liberal, akhirnya saudara-saudara kita tanpa terasa murtad meragukan wujudnya Allah. Ini gara-gara sifat wujud tak mentah. Karenanya ini penting. Para ulama di dalam kitab-kitab akidah menetapkan dalil sifat wujud ini biasanya pendekatannya ada dua. Yang pertama, pendekatan wujudnya alam ditinjau dari barunya alam. Itu kebanyakan kitab-kitab aqaid. Mana dalil wujudnya Allah, adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Lah iya, karena alam ini perkara baru. Apa buktinya baru? Selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah pasti ada startnya dan ada finishnya. Berarti kalau begitu alam ini asalnya tidak ada. Sesuatu yang asalnya tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan. Tak mungkin tercipta dengan sendirinya, dan itu pastilah Allah. Karena dalil sifat wujud tak mantap, ragu-ragu dengan wujudnya Allah. Padahal ini sangat makul sekali. Kita ini dalam interaksi sehari-hari, setiap ada athar, pasti yang menjadi pertanyaan kita, siapa muathirnya? Ada lukisan bagus, pasti pertanyaan kita, siapa yang melukis ini? Tidak mungkin kita punya pikiran, ini lukisan, tidak ada yang melukis. Bagaimana tercipta dengan sendirinya? Tidak masuk akal. Pasti ada yang melukis. Kita ini ada di dalam rumah, meletakkan uang di dalam lemari. Kita tinggal ke pasar, setelah pulang uang tidak ada. Apa mungkin kita akan berpikiran uang saya ini sedang pergi rekreasi? Tidak mungkin. Pasti ada orang yang mencuri. Ini namanya di dalam istilah kitab Qur'an disebut dengan wujudul athar yadullu ala wujudil mu'athir. Adanya athar itu berarti menunjukkan adanya mu'athir. Nah, karena itu ini penting dalil sifat wujud ini kita perbanyak, kita tanamkan kepada generasi agar tidak mudah terpengaruh dengan paham komunis. Karenanya para ulama menetapkan sifat wujud Allah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah ini memang wujud, wujudnya sejak kapan? Jawabnya adalah sifat tidak. Wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Disebutkan dalilnya di dalam kitab-kitab aqaid. Ini tidak perlu saya sebutkan. Nah, tentang sifat kidam ini Wahabi mulai berbeda dengan kita. Bagaimana kata Wahabi, wujudnya Allah memang tidak ada permulaannya, tetapi kata Wahabi, kita Wahabi tidak boleh menggunakan istilah kidam. Mengapa tidak boleh? Karena istilah kidam itu hukumnya haram. Mengapa haram? Karena itu istilah bid'ah, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu kata Wahabi. Padahal kidam di dalam hadis itu ada dan telah menjadi ijma para ulama. Ini penting. Sampeyan kalau berjumpa dengan Wahabi pasti menolak sifat kidam. Pertanyaan ketiga, kalau Allah ini memang wujud dan kidam, wujudnya sampai kapan? Jawabnya adalah sifat baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Dalilnya diterangkan oleh para ulama. Wahabi beda lagi tentang baqa ini. Bagaimana sebagian Wahabi, orang yang akidahnya mirip Wahabi, ada yang mengatakan Allah itu maha kekal, maha abadi, tapi yang kekal cuma wajahnya saja, selain wajahnya akan binasa. Mengapa kata mereka di dalam Al-Quran ada ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Tuhan. Itu Wahabi. Karena Wahabi ini berpaham tajsim. Ini penting. Jangan dikira Wahabi itu sama dengan kita. Padahal yang dimaksud illa wajhah ini kata para ulama illallah,
kecuali Allah. Bukan wajah Allah, maksudnya zat Allah itu cuma lafadznya lafadz wajah. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam, baqa itu seperti apa? Jawabnya adalah Jawabnya adalah mukhalafatuhu bil hawadisi. Allah ini berbeda dengan apapun perkara yang baru. Mengapa berbeda dengan apapun perkara yang baru? Karena kalau Allah ini sama atau serupa dengan perkara yang baru, berarti Allah itu juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang menjadi kesamaan atau keserupaannya. Padahal Allah itu wajibul wujud, sudah pasti Allah itu qidam. Karena Allah itu qidam, Allah itu wajib mukhalafatuhu lil hawadisi. Ini jawaban mayoritas umat Islam, mukhalafatuhu lil hawadisi. Dasarnya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karena itu kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, maka Allah tidak seperti itu. Karena yang terlintas di dalam pikiran kamu adalah ciptaan pikiran kamu. Allah itu bukan ciptaan pikiran kamu. Ini penting. Nah, tentang pertanyaan yang keempat ini Wahabi beda lagi. Bagaimana kata Wahabi, Allah itu memang mukhalafatuhu lil hawadisi, tapi tak begitu mukhalafatuhu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, tingginya 30 meter dan belum berjenggot. Ala wajhi syabin amrod, itu kata Wahabi. Pendapat Wahabi ini mirip dengan Yahudi. Menurut Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua sekali, tingginya 30 meter, rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Itu kata Yahudi. Karena itu sebagian orang mengatakan Tuhannya Yahudi, kakaknya Tuhannya Wahabi. Karena itu sampai sekarang Wahabi dan Yahudi ini selalu kerjasama. Tentara ISIS, ya, orang-orang ISIS yang cedera itu dirawat di rumah sakit Israel. Senjata ISIS itu dari Amerika. Coba sampean baca di media-media barat, banyak pengakuan dari mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya kakak. Akhirnya ada yang bantu. Syiah ini kakaknya Iran, kakaknya lagi Rusia, banyak uangnya. Wahabi ini Saudi Arabia, kakaknya Israel dan Amerika. Aswaja tidak punya kakak, karena itu proposal kemana-mana. Lagunya ya dana-dana terus, karena bingung dana. Akhirnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya katanya. Jadi beda. Nah, faham Wahabi yang seperti itu, yang mengatakan Tuhan seperti seorang pemuda, jelas itu adalah tajsim, menjasmanikan Tuhan. Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Tuhan itu hakikatnya kafir, karena tidak tahu pada Tuhan. Ini penting, karena ini faham tanzih, ya. Sifat 20 ini akidahnya jumhur umat Islam. Yang menyebarkan Islam kemana-mana, akidahnya memang sifat 20. Kelompok yang di luar sifat 20 ini biasanya kelompok yang membuat perpecahan dan kekacauan di mana-mana. Catat dengan baik ini. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa dan mukhalafah lil hawadisi, alamatnya di mana?
Mayoritas umat Islam menjawab qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya bagaimana? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan pada orang yang membatasi atau mengatur zatnya Allah. Mengapa tidak perlu? Yang namanya perlu itu bukan sifatnya Tuhan, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita ini perlu tempat, tempatnya harus enak. Karena tempatnya ini kurang enak, tidak ada AC-nya, kipasnya banyak yang mati, kita ini kepanasan, sebagian agak ngantuk. Kita ini perlu tempat dan tempatnya harus enak itu. Apalagi di Madura memang panas. Cuma sekarang dingin pada aliran-aliran sesat gitu. Perlu dikompori oleh FKM, Forum Kiai Madura, Forum Kiai Muda. Ini penting. Nah, ini jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu tidak memerlukan tempat. Di dalam Al-Quran, wallahul ghani wa antumul fuqara. Hanya Allah lah yang maha kaya. Artinya Allah tidak perlu kepada apapun. Nah, untuk pertanyaan yang kelima ini, Wahabi beda lagi dengan kita. Bagaimana kata Wahabi? Alamat Tuhan itu jelas, yaitu bertempat di arasy. Setiap pukul 12 malam Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Itu kata Wahabi. Padahal jam 12 itu kalau ikut waktu istiwa berjalan terus. Kalau ikut waktu Indonesia berbeda-beda. Ada bagian timur, bagian tengah, bagian barat. Wahabi kalau ditanya bingung, itu turun jam 12 ikut waktu daerah mana? Jawaban mereka turun terus katanya. Loh, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Ini Wahabi. Nah, ini pengaruh dari alamat Tuhan ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Kata orang Wahabi, orang yang tidak beriktikad bahwa Allah itu ada di arsy adalah kafir dan murtad. Kita itu dikafirkan oleh Wahabi bukan hanya karena istighatsah dan tawassul, tetapi juga karena sifat 20 ada qiyamuhu binafsihi. Karena Wahabi tidak yakin dengan itu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat Wahabi yang beriktikad Tuhan ada di arsy tidak kafir, tetapi sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena itu alamat palsu. Itu bukan alamat Tuhan. Tahun 2009 saya berdialog dengan Wahabi di Surabaya, lalu di Blitar. Tahun 2015 pas ke luar negeri dialog lagi dengan Wahabi tentang alamat Tuhan. Kata Wahabi, saya tanya, Wahabi bilang begini pada saya, tidak benar Kiai kalau Tuhan itu tidak bertempat. Mengapa? Karena Tuhan ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang pada dia, kalau begitu Anda bisa kafir. Lalu begitu saya tanya, Tuhan tempatnya di mana? Lalu kata dia, ya jelas di arsy. Kalau begitu kamu bisa kafir. Loh kok bisa Kiai? Saya tanya lagi, arsy itu makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena beriktikad ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab arsy ini makhluk, kamu kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih yang langsung apa tidak langsung? Akhirnya Wahabi ini berpikir. Setelah berpikir agak lama kata dia, ya jelas Kiai, arsy itu makhluk, mau apa lagi? Nah, sekarang saya bertanya, kalau arsy ini memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tempatnya di mana? Apa kamu jawab Allah tidak ada karena tempatnya belum ada, kafir kamu? Atau kamu katakan Allah belum bertempat, berarti sesat kamu? Berarti yang tadi kamu keliru.
kamu pilih kafir apa pilih keliru? Akhirnya kata Wahabi itu setelah lama berpikir, Kiai, apa? Kiai tidak boleh bertanya begitu. Mengapa tidak boleh? Karena ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Karena itu ini pertanyaan haram, tak boleh ditanyakan ini katanya. Waktu itu mayoritas yang hadir Wahabi. Padahal pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh para sahabat. Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Dawud dan lain-lain meriwayatkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalqa? Rasulullah, Tuhan itu ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, kana fi ama, Allah itu tidak bertempat. Ini Wahabi tahun 2009. Wahabi 2015 beda lagi jawabannya. Bagaimana? Begitu saya tanya, kalau arsy itu memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Kata dia, ya suka-suka Allah lah Kiai, mau di mana katanya. Mereka ini menganggap Tuhan ini benda kecil. Lalu ada yang membuatkan tempat, tempatnya ada yang enak, ada yang tidak enak. Karena itu suka-suka katanya. Ini Wahabi. Karenanya Wahabi ini bahaya. Mengapa mereka ini tidak mengagungkan Allah? Mereka ini juga tidak mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengagungkan para aulia, para ulama. Karena itu Wahabi ini juga musuh Islam, cuma musuh di dalam selimut, walaupun mereka masih termasuk umat Islam. Jangan dianggap mereka ini persoalan ringan, apalagi Syiah. Ini saya mau cerita ya terakhir. Saya sampai jam berapa ceramah ini, Pak Moderator? Tidak berani menghentikan ya. Oh, tidak berani menghentikan. Mulai kemarin Ra Umar ini tanya makalah pada saya. Saya itu bingung mau buat makalah apa. Karena temanya umum. Temanya umum, mengukuhkan pemahaman aswaja. Aswaja ini luas. Akhirnya karena bingung, nggak buat makalah sudah. Karena yang mau buat juga bingung. Akhirnya milih nggak buat makalah. Biar nanti kalau minta makalah, cari sendiri di internet. Makalah saya di internet ada semua. Tinggal download di internet. Itu makalah saya sudah cukup banyak. Nah, ini ceritanya. Dulu Mesir ini dikuasai oleh Syiah Fatimiyah. Sebelum ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang memudahkan jalan penaklukan itu adalah gurunya Sultan Salahuddin, namanya Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani ini seorang ulama sufi. Beliau muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya ini muridnya Imam Ghazali. Kira-kira kalau orang itu cucu muridnya Imam Ghazali, kira-kira ilmunya bagaimana ya? Karena gurunya saja begitu. Orang itu kan bisa diukur dengan gurunya, keilmuan seseorang. Ini cucu muridnya Al-Ghazali. Dan Imam Al-Khabushani ini terkenal waliullah, ulama sufi, ahli fikih. Mengarang kitab Syarah Al-Muhit, tebalnya 18 jilid. Beliau berangkat ke Mesir sendirian. Sampai di Mesir, ceramah dari masjid ke masjid, memaki-maki Sultan Fatimi, Sultannya Syiah. Dan orang-orang senang pada beliau. Mengapa senang? Karena beliau ini waliullah, punya karomah, orangnya zuhud, ulama sufi. Itu ulama-ulama kita yang dulu. Jadi sufi. Sufi itu artinya yang zuhud dan lain sebagainya, bukan suka nonton TV. Sekarang ini sufi suka nonton TV. Kadang walaupun sufi tidak nonton TV, tapi filmnya ada di HP. HP-nya 3 kiai sekarang, termasuk saya.
walaupun tidak pegang HP. Sampai di Mesir memaki-maki Sultan Fatimi. Akhirnya Sultan Fatimi ini mengirim ajudannya, beberapa pembantunya memberi hadiah emas. Ditanya oleh Imam Al-Khabusyani, ada apa? Ini tuan guru, ini kiai, ada hadiah dari Sultan. Hadiah apa? Emas. Jawaban beliau, hajat saya ke sini bukan mencari hadiah. Hajat saya Sultan berhenti jadi Sultan. Saya ingin menghentikan Sultan. Orang Mesir tak berani menangkap beliau karena beliau punya karomah. Setelah rakyat Mesir ini tidak mendukung kepada Sultan Fatimi, baru kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang mengganti beliau menguasai Mesir. Setelah Mesir ini dikuasai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini kemudian Imam Al-Khabusyani ini membangun makam Imam Syafi'i. Kubah Imam Syafi'i dibangun. Kebetulan di sebelahnya makam Imam Syafi'i ada makamnya ulama Mujassimah yang berakidah Allah bertempat di arsy, namanya Imam Ibnul Kizani. Akhirnya oleh Imam Al-Khabusyani kuburannya Ibnul Kizani ini dibongkar, tulang-tulangnya dipindah ke tempat yang jauh. Mengapa? Kata beliau, la yajtami'u siddiqun wa zindiq. Ulama yang siddiq, yang waliullah, makamnya tidak boleh berkumpul dengan orang munafik. Jadi ulama Mujassimah yang berpaham Tuhan ada di langit, oleh ulama kita ini dianggap orang munafik, mati saja tidak pantas berkumpul dengan kiai kita. Sekarang ini malah menjadi kawan kita. Bahkan ajaran mereka kita benarkan, alangkah bahayanya itu. Karena ini juga kemungkaran. Ini penting. Karenanya makam-makam ini perlu kita jaga. Kemudian setelah itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi akan mengusir tentara salib. Oleh Imam Al-Khabusyani dilarang, jangan berangkat sekarang, katanya. Kenapa Kiai? Kalau kamu berangkat sekarang, sementara saudara kamu yang ada di Mesir jualan minuman keras, jualan khamr, kamu akan kalah. Nah, akhirnya kata Sultan Salahuddin, saudaranya ditanya tidak ngaku, tidak jualan, berangkat saja perang. Ternyata dalam peperangan dengan orang Kristen kalah. Datang lagi menghadap kepada gurunya. Kalah sungguh, guru, ini gimana Kiai, kita kalah dengan orang Kristen. Kamu sudah saya ingatkan, saudara kamu yang jualan khamr itu ditangkap, harus dihentikan dari kemungkaran. Setelah dicari di situ ternyata memang jualan khamr, akhirnya khamr-khamrnya dihancurkan. Setelah itu pergi berperang, baru kemudian diberi kemenangan. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita ini, kalau kita ini memang akan berperang dengan kelompok-kelompok non-muslim, terlebih dahulu kita harus membersihkan rumah tangga kita dulu. Bersihkan umat Islam ini dari ajaran-ajaran yang tidak benar, akidah-akidah yang fasid, akidah-akidah yang dhalun mudillun, akidah-akidah sesat. Apakah itu Wahabi, apakah itu Syiah, apakah itu liberal, apakah itu komunis dan lain sebagainya. Karena kalau itu tidak kita bersihkan, mereka nanti akan menjadi duri dalam daging. Mereka tidak segan-segan akan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam seperti yang dipaparkan oleh Kiai Lutfi dan Syekhina Kiai Najib tadi. Jadi artinya apa yang saya sampaikan ini hanya mengokohkan apa yang disampaikan oleh guru kita berdua, Kiai Lutfi dan Kiai Najib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tadi sifat 20 ini tidak saya terangkan sampai selesai agar para kiai yang ada di sini menyelesaikan keterangannya. Karena kalau diterangkan 1 jam tidak cukup. Tadi itu sudah saya singkat-singkat itu.
Biasanya mulai dari sifat wujud sampai sifat qiyamuhu binafsihi, kadang 1 jam saya berbicara, ini baru 20 menit. Tapi tidak apa-apalah, kan al-labib yakfi bil isyarah. Orang yang cerdas, apalagi kiai muda, insya Allah cerdas-cerdas, pakai isyarah itu cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang keliru dari saya, kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Cara merangkul aliran sesat itu caranya bagaimana? Yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, di dalam menyebarkan pahamnya, pendekatannya itu keilmuan. Maksudnya bagaimana? Kita tahu Imam Asy'ari, Imam Maturidi itu bukan orang yang ada di lingkungan kekuasaan. Beliau hanya mengajar, membuat kader, mengarang kitab, berdebat, kemudian orang-orang ikut ahlus sunnah wal jamaah itu. Karenanya yang paling penting bagi adik-adik yang masih ada di pondok, ajaran ahlus sunnah wal jamaah ini benar-benar diperdalam. Nanti setelah pulang ke kampung, dimanapun kita berkiprah, ini yang kita jaga dan kita sebarkan. Orang itu diajak kembali, dirangkul ke dalam ahlus sunnah wal jamaah melalui pendekatan ilmu. Insya Allah kalau dengan pendekatan ilmu itu yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau misalnya nanti suatu saat kita ini kuat akhirnya berkuasa, ya gak apa-apa pakai pendekatan kekuasaan. Saya kira dulu para kiai kita menerima Pancasila karena Pancasila itu memang bisa diislamkan. Dan kiai itu berjuang tidak sampai di situ. Karenanya setelah Indonesia merdeka, berjalan Pancasila, NU mendirikan partai, Masyumi mendirikan partai, SI mendirikan partai. Itu kan tentunya sudah barang tentu untuk memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam sistem politik atau sistem pemerintahan. Cuma kemudian setelah gerakan PKI tahun 65 ini, akhirnya sepertinya Pak Harto ini banyak kerjasama dengan CIA ya, dengan agen CIA. Akhirnya kiai-kiai kan dijauhi oleh Pak Harto. Akhirnya terjadi proses liberalisasi lagi. Dan itu ya, kita ini pokoknya kita terus berjuang lah. Kita yang ada di dalam keilmuan ini, pendekatannya ya keilmuan. Masyarakat ini kita ajak ke dalam ahlus sunnah wal jamaah melalui keilmuan. Insya Allah kalau kita, terutama para asatidz, para kiai yang ceramah kemana-mana, sering menyampaikan ajaran-ajaran ahlus sunnah wal jamaah lengkap dengan dalil-dalilnya, orang-orang yang terpengaruh Syiah, yang terpengaruh Wahabi, Hizbut Tahrir dan lain-lain, insya Allah mereka akan kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Itu pendekatan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Selain memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Najih tadi, kita ini banyak tadarruk, banyak gerak batin istighatsah kepada Allah agar senantiasa diberi perlindungan dan kemenangan. Barangkali itu. Karena semua pertanyaan tadi sudah dijawab oleh dua guru kita, saya kira saya tidak perlu mengulas semua pertanyaan tadi. Ini sudah pukul 2 istiwa ya, pukul 1:30 kita belum sholat zuhur semua. Saya kira ini jawaban dari saya. Pak moderator sudah terjawab semua ya, jadi sudah terjawab semua. Walhasil kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.